Halo, salam sehat bagi kita semua. Semoga berkah kesehatan menjadi bagi kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Holmes Lalahi, mahasiswa Universitas Advent Indonesia. Dan saat ini saya membuat sebuah materi, ya salah satunya untuk memenuhi tuntutan mata kuliah keperawatan gawat darurat yang dibimbing oleh dosen Sir Untung Sudarmono, dan saya akan membagikan sebuah ilmu kepada kita. Ilmu ini mungkin belajar dari sebuah kasus yang kasusnya jarang terjadi, tetapi ada kasusnya, dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita. Mungkin tidak banyak kita temukan kasus ini dan ilmu ini di lapangan, tapi saat kita ketemu perlu kita ketahui cara penanganan yang benar dan yang baik. Saya mau sampaikan kepada kita, saya akan bagikan ilmu ini kepada siapapun, khususnya petugas kesehatan, baik yang di departemen manapun. Mungkin perlu tahu ini, tapi lebih spesifik para petugas kesehatan, khususnya perawat yang berada di kamar operasi. Dan saya akan sampaikan sebuah kegawatan di kamar operasi yang bisa terjadi dan harus tahu penanganannya. Karena kegawatan ini hanya beberapa kasus, tapi perlu penanganan yang sangat cepat, ya, karena dapat mengakibatkan fatal kepada pasien hingga meninggal, ya. Nah, saya akan sampaikan kasusnya adalah kasus persalinan, baik dia persalinan normal ataupun seksio, tapi mayoritas banyakkan kasusnya terjadi di seksio sesar. Kasus ini namanya adalah emboli dari kasus persalinan. Ya, apa yang mengakibatkan emboli? Yang pertama, bisa dia air ketuban, bisa dia storsel yang di uterus saat kita operasi, ataupun bisa udara. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus paham saat kapan dia masuknya, saat kapan dia menjadi emboli, ya. Kalau mungkin kita perhatikan, mungkin kita bisa lihat di media atau persalinan normal ataupun persalinan seksio, ya dengan biasa saja lahir seksio, mungkin bayinya keluar, plasentanya keluar dengan normal. Tetapi ada yang di luar kenormalan, ya. Jadi kasus ini banyakkan kasus-kasus lapangan, ya. Jadi sewaktu bayi lahir, mungkin khususnya waktu operasi, ya. Jadi waktu bayi lahir mungkin ditolong dengan baik, keluar masih ada air ketuban di uterusnya, ya kan? Lalu saat penarikan plasenta, kita ingat waktu penarikan plasenta itu pembuluh-pembuluh darah di uterus ataupun di rahim itu masih melebar, artinya pembuluh darahnya masih besar-besar. Jadi sewaktu kita tarik itu, maka disitulah dia bisa apa? Air ketuban yang berkeliaran di sekitar uterus itu masuk dia ke apa? Ke pembuluh darah ataupun storsel, ya. Jadi waktu dia masih pembuluh darahnya masih lebar-lebar begitu, waktu kita tarik dia plasentanya, air ketubannya mengalir, gitu masuk dia. Biasanya anestesi mereka akan kasih untuk kontraksi. Ada dia merek oksitosin dan metergin, golongannya begitu.
Mereka akan kasih untuk apa? Supaya dia rahim yang begitu besar dia akan apa? Mengecil dan menghempit semua pembuluh darah tadi. Ya. Jadi tidak lagi terjadi perdarahan. Nah, itu fungsinya. Nah, namun masalahnya sewaktu kita tadi melakukan itu, ada air ketuban yang sudah bermasukan ke pembuluh darah dan masuk peredaran darah sistemik. Nah, ini yang menjadi masalah. Sewaktu dia masuk peredaran darah sistemik, maka apa? Sistem sirkulasi kita akan mulai memblok semua ini apa? Di pembuluh darah kita. Memblok semua, baik dia mungkin air ketuban ataupun stor sel yang sempat masuk dia, yang menjadi stor sel, dibloknya semua jadinya. Waktu diblok di peredaran darah sistemik, ini yang berbahaya. Maka bisa saja tiba-tiba pasiennya akan apa? Akan sesak. Dan biasanya kasus-kasus seperti ini jarang selamat. Jarang. Tapi ada yang selamat, ada. Ya. Kenapa? Begitu dibloknya itu semua, pernapasannya terganggu, sirkulasinya terganggu. Itu dalam hitungan 1-2 menit ke bawah. Cepat itu langsung pasien bisa exit. Nah, ini yang harus. Nah, mungkin di beberapa tempat ada mungkin yang lengkap dia persiapan obat untuk penanganan ini. Karena penanganannya yang biasa sampai saat ini ketahui hanya satu, yaitu pemberian heparin. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Karena ini adalah sangat-sangat gawat dan butuh waktu cepat, maka heparin pun harus cepat ada. Karena dia hitungan menit saja. Kalau tidak pasien bisa lewat. Ya. Maka kita harus standby-kan satu. Nah, sekarang begini. Kenapa dengan heparin? Apa fungsinya heparin? Kita tahu bahwa heparin itu berfungsi untuk apa? Sebagai trombolitik ya, untuk mengencerkan darah. Jadi kita tahu fisiologisnya sewaktu ketuban masuk ataupun apapun yang masuk dia naik darah, sewaktu dia blok tadi itu dia akan apa? Menggumpal. Nah, itu yang membuat tadi sistem-sistem pernapasan, sistem peredaran darah sistem kita terganggu, terblok jadinya. Jadi kalau kita kasih heparin, maka semua itu akan apa? Akan dibuka, akan diencerkan kembali, sehingga peredaran darah sistemiknya bisa berjalan dengan baik, oksigennya tetap bisa dibawa, nutrisi tetap bisa jalan. Kalau sempat diblok tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi sewaktu itu dikasih biasanya dengan cepat. Ya, semoga pasien bisa selamat. Sejauh ini yang pernah saya tangani selamat. Ya, tapi itu kasusnya jarang sekali. Tapi kasusnya ada. Jadi cara penanganan kegawatan ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Ya, khususnya para petugas kesehatan yang di ruang operasi harus paham, harus tahu. Semoga bila ada kasus dapat ditangani dengan baik. Khususnya asisten 1, asisten 2 harus mengerti, ya, harus membaikan supaya apa? Bila ada kegawatan bisa kita tangani dengan baik. Ya, itu saja yang mungkin saya sampaikan, sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita mengenai salah satu kegawatan yang bisa terjadi di kamar operasi. Semoga dengan ilmu yang singkat ini, materi yang singkat ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan harapan saya kita akan melakukan yang terbaik untuk pasien kita dengan memberikan
pelayanan yang cepat tapi tepat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan tetap semua petugas kesehatan kita jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan tetap melayani dengan rendah hati. Semoga sehat selalu.